Sobat Edukasi, selamat datang di podcast Kelas Santai. Tempatnya kita ngobrolin mengenai dunia pendidikan dengan cara yang lebih asik dan lebih dimengerti tentunya. Aku Mutia dengan dua teman kece aku. Halo semua, aku Nola. Yuk kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Dan aku Nurhazah Maulida. Kali ini kita akan bahas topik yang penting banget nih buat calon guru, yaitu pengembangan bahan ajar. Bener banget. Kadang orang mikir bahan ajar itu cuma soal buku pembelajaran, padahal nggak sesederhana itu kan? Nah, betul banget, bahan ajar itu bagaikan bumbu rahasia dalam proses belajar. Kalau nggak ada bumbu rahasia itu, maka proses pembelajaran di kelas akan terasa hambar. Wah, bener banget. Ayo langsung saja kita bahas mengenai kenapa pentingnya bahan ajar itu dalam sebuah pembelajaran. Nah teman-teman, kadang guru itu udah punya kurikulum yang lengkap, RPP-nya udah jadi, tapi kelasnya tetap aja sepi kayak perpustakaan pas lagi liburan. Itu kenapa ya? Nah, itu tuh bisa jadi karena bahan ajarnya belum maksimal. Aku ibaratin gini deh Mutia. Kurikulum itu sebagai petanya, sedangkan bahan ajar itu sebagai kendaraan yang membawa siswa untuk sampai ke tujuan belajar. Jadi kalau bahan ajarnya tidak sesuai, itu kayak naik motor, tapi banyak yang plus gitu ya? Nah benar banget, kan kalau banyak campus tuh nggak sampai ke tujuan kan. Begitupun dengan bahan ajar yang udah nggak relevansi lagi sama siswanya. Maka guru seharusnya membuat bahan ajar yang dimengerti oleh siswanya. Contohnya nih tentang energi. Nanti kita dapat kaitannya energi yang ada di rumah sama yang dari sekolah gitu. Nah, jadi bukan cuma hafalan, tapi siswa jadi tahu, oh ternyata pelajaran ini nyambung ya sama hidupku. Wah, itulah kuncinya belajar menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Nah, jika udah tahu pentingnya, sekarang kita bahas perannya. Menurut teman-teman, bahan ajar itu penting untuk gurunya atau siswanya sih? Dua-duanya dong. Kalau untuk guru, bahan ajar itu sebagai panduan agar tidak keluar jalur. Sedangkan kalau untuk siswa, bahan ajar itu sebagai teman belajar yang bisa nemenin apa aja. Nah, setuju. Jika bahan ajarnya bagus, maka peran guru hanya sebagai fasilitator, bukan lagi sumber utama dari pengetahuan. Jadi, para siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Apalagi sekarang banyak pembelajaran digital, mulai dari video pembelajaran, e-modul, dan video interaktif lainnya. Zaman sekarang belajar itu bukan bisa di mana aja dan kapan aja. Bahkan kalau guru lagi sakit pun siswa masih bisa tetap belajar melalui bahan ajar yang telah disiapkan. Canggih kan? Nah ini nih yang lebih penting. Kalau mau bikin bahan ajar yang bagus, sesuai, dan oke, itu apa aja sih prinsip-prinsipnya? Nah, prinsip bahan ajar itu ada 3. Yang pertama relevansi, kedua konsistensi, dan yang ketiga adalah kecukupan. Nah, relevansi itu materi harus sesuai dan nyambung dengan tujuan belajar. Konsistensi artinya tujuan, isi, dan evaluasi itu harus selaras dan sejalan. Dan yang ketiga, kecukupan. Jangan terlalu sedikit, tetapi jangan juga terlalu berlebihan. Wah, kayak masak instan dong. Kebanyakan bumbu jadinya enak. Kalau kurang jadinya juga hambar. Nah, iya, jadi pas-pasan aja biar gurih. Nah, begitu juga dengan bahan ajar. Harus pas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Teman-teman, sekarang gimana sih bahan ajar yang bisa dibilang keren itu? Yang pertama, self-instruction, di mana siswa dapat belajar tanpa ada arahan langsung dari gurunya. Yang kedua, user-friendly, desainnya menarik, bahasanya mudah dipahami, dan tampilannya nggak bikin pusing. Yang ketiga, adaptif, di mana siswa dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Wah, keren banget. Sekarang juga udah ada AI yang bisa bantu guru bikin bahan ajar digital juga loh. Bener banget, tapi tetap ya, kreativitas guru itu nggak bisa diganti dengan AI. AI sebagai alat bantu, tapi sentuhan manusia itu tetap penting. Setuju. Guru yang keren bisa mengubah bahan ajar menjadi pengalaman belajar yang hidup. Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih teman-teman cara bikin bahan ajar yang efektif? Nah, cara yang pertama yaitu membuat sendiri dari nol atau dari awal. Memang sih membutuhkan waktu, tapi ini paling sesuai dengan karakter siswa kita. Yang kedua, yaitu dengan mencari berbagai sumber referensi lalu dikemas ulang agar tampilan lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa.
Dan yang ketiga yaitu kompilatif. Itu gabungan dari beberapa bahan ajar, lalu disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Intinya, guru itu harus kreatif, jangan cuma copy paste, tapi olah lagi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Benar banget, jadi bukan cuma banyaknya bahan ajar, tapi bagaimana cara kita menghidupkan isi di dalamnya. Jadi, pengembangan bahan ajar nggak cuma tugas tambahan guru, Tapi menjadi bagian penting untuk membuat pembelajaran lebih hidup dan bermakna. Guru yang kreatif akan membuat pelajaran semangat tanpa adanya paksaan, dan bahan ajaran bagus akan membuat pelajaran terasa lebih alami. setuju banget. Jadi buat para calon guru di luar sana, yuk kembangkan bahan ajar yang nggak cuma informatif, tetapi juga inspiratif. Karena guru keren itu yang bisa membuat belajar terasa lebih seru. Dan siswa akan merasa bahagia karena semakin dekat dengan dunia nyata. Ingat ya, see you!